Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la khawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sanuwasilu at-tassus sadis, yakni babun ismu isyarah hadhihi, yakni ismu isyaratin li fardin qaribin muannas, ya, al-aqil wa ghairu aqil. Jadi pelajaran kita melanjutkan pelajaran ke-6 tentang bab hadhihi, kata tunjuk ini untuk sesuatu benda yang sifatnya dekat dan berjenis kelamin perempuan tunggal, baik yang berakal maupun tidak berakal, manusia, hewan maupun barang-barang yang tidak berakal. Kemudian kita kemarin telah juga mengetahui, ya, sampai dengan halaman yang ke 35, ya, di atas perhatikan baik-baik, itu ada gambar telinga, ada gambar mata, ada gambar tangan, ada gambar kaki yang merupakan anggota tubuh yang berpasangan. Sementara di halaman sebelumnya ada gambar hidung dan ada gambar mulut, ya, atau juga ada gambar hidung dan mulut, ya. Jadi kalau anggota tubuh yang berpasangan itu dihukumi berjenis kelamin perempuan, ya. Sementara anggota tubuh yang tidak berpasangan itu jenis kelaminnya laki-laki. Sehingga ketika menunjukkan ini hidung, maka hadza anfun, ya. Ini mulut, hadza famun. Nah, kalau telinga ada dua, maka menyebutnya dengan kalimat hadhihi udunun. Dua mata, hadhihi ainun. Kedua tangan, wa hadhihi yadun, ya. Kedua kaki, hadhihi rijlun. Yang berpasangan itu berjenis kelamin perempuan, dan kita ketika menunjuk itu digunakan kalimat hadhihi, bukan hadza, jangan salah, ya. Nah, kemudian kita masuk kepada latihan yang nomor 1, iqra waktub, bacalah dan tulislah. Tulislah apanya? Hukum harakatnya sebagaimana seharusnya. Kita lihat situ. Hada masjidun wa hadhihi apa itu? Madro, nanti kita berang sati, ya. Hada gimana? Hada masjidun wa hadhihi madrasah. Tiap tatun. Apa yang mengerti kemarin adalah harful jar. Misalnya ada fi madrasatin, atau menunjukkan milik. Misalnya sekolahnya Pak Ahmadnya, ya. Apa di situ? Nah, itu berada kasrahnya diganti, ya. Kemudian yang kedua, nah ini, ya, man hadhihi, ya. Man hadhihi berarti menanyakan seorang perempuan. Hadhihi, hai, jawabannya, ya, man hadhihi. Terus jawabnya apa di situ? Hadhihi ukhtu Abbas. Nah,
Nah, coba sekarang ya, ini kan hadhihi bagaimana bacanya ini? Bacanya bagaimana? Hadhihi tu apa tun? Tuh. Kenapa kok nggak tun? Karena ini adalah mudhof, ini mudhof ilai. Sin. Kenapa kasrotain? Karena ini tidak ada alif lam, nama manusia dan laki-laki, ya kan? Kalau ini perempuan, kemarin sudah kita baca, misalnya ukhtu Zainab. Bagaimana? Ukhtu Zainaba. Nggak ada, kalau perempuan tidak boleh Zainab bin, tidak ada ya. Dan perempuan tidak boleh kasrotain atau domatain. Yang ada hanya doma atau kasro. Tapi karena kasro nggak ada untuk perempuan. Jadi Zainab. Tapi kita belum belajar sampai ke sana. Itu yang kedua. Yang ketiga, dibetul aja ya. Man hada, ya, man hadhihi ukhtu Abbasin. Ya, itu Abbasin. Mudhof ilaih, ya. Jadi kenapa kok sin? Karena dia laki-laki bisa dikasroh, ya. Dan dia menjadi kasrotain dikarenakan dia sebagai sandaran dari kalimat ukhtu, ya, ukhtu. Ini aslinya ukhtu itu gimana? Ukhtu tulisannya kalau tunggal gimana aslinya? Tun. Aslinya kan gini, ya kan? Berhubung dia melanjutkan kalimat itu ada ukhtunya, saudarinya siapa? Saudarinya Abbas, maka ini dibuang menjadi ukhtu Abbasin. Kenapa di kitab ini tidak langsung menunjuk kepada kaidah hukum tata bahasa, misalnya husarafnya itu, ini namanya mudhof, ini mudhof ilaih, nggak ada disebutkan di sini. Kalau jenengan mikirin itu Pak, ya pasti mumet, nggak apal-apal. Makanya kemudian tidak perlu ini, nanti belakangan urusan nahwu sharaf itu. Jadi jangan dibikin ini mudhof ilaih, nggak. Pokoknya kalau sudah milik itu pasti hukumnya seperti ini, gitu gampangnya itu. Berikutnya hada maaf salah. Hada ya tikun wa hadhihi apa itu? Dajjajah. Tun. Ini tak ma'rufah kok tun, kenapa? Ini hada kun wa hadhihi dajjajatun. Dajjajah. Ini kalau nggak salah lupa saya ini. Ini kayaknya ada tasdidnya ini. Hada dikun wa hadhihi dajjajah. Dajjajah itu adalah apa? Artinya ayam apa? Ayam jantan, Pak. Dajjajah ayam jantan, dikun ayam betina. Ya, dikun ayam betina. Dajjajah ayam jantan, dajjajah ayam jantan, dikun ayam betina. Kenapa kok walaupun jantan, tapi ini benda makhluk yang dianggap tidak berakal ya. Dan kemudian ada tak marbutonya tetap hadihi ya, karena dia berharokat tak marbuto maka dia hadihi. Tapi hamzah nama orang, hamzah ini gimana? Ada tak marbutonya. Kalau menunjukkan hada apa hadihi hamzah? Hada. Kenapa nama manusia laki-laki? Walaupun ada tak marbutonya, tapi karena dia nama manusia berjenis laki-laki, maka kata petunjuknya menjadi hada. Hamzah itu nama laki-laki, ya. Tapi karena dia laki-laki, maka tetap menggunakan hada, walaupun ada tak marbutohnya.
Berikutnya, Si Pak. iya betul. Ini kok di sini itu ayam betina itu saya jatuh ya. Di mana Pak kabarnya? Di kosakata ini. Terjemahan. Google. Oke. Iya. Dajjal ayam betina ya? Iya. Yang dulu yang itu dikun kan jantan ya. Kalau dikun Dikun jantan. Jantan. Oh iya. Hada dikun. Oh iya betul. Hadi dajjajatun ya. Balik. Kebalik ini. Hada dikun, makanya menggunakan hada ya. Dikun ya. Dajjajah. Baik, lanjut kita nih. Nomor 4. Apa itu Pak? Nomor 4 Pak. Dibacanya gimana itu? Cara bacanya gimana? Kemarin sudah ada ya. Ada ibnu. Iya. Ada ibnu. Terus? Mudiri. Nggih. Wahadihi. Nggih. Bab Pintu pintu. mudarris. Mudaris. Iya. Dari Bagus ya. Ingat hukumnya apa tadi? Milik atau mudhof ilaih. Akhirnya berharokat apa? Ya. Harokat apa? Ini biar nggak salah ya. Hada kalau ada gini Pak, apa namanya? Nah gini, kalau gini, yang gini maksudnya. Nah gini, bukan ini ya, dikit kecil dia. Kan gini, ya. Ini bacanya hadzabnu. Ya. Ingat ya, kalau nggak ada ininya baru ibnu ya. Nah, karena ada ininya, nah gini hadzabnu. Ya. Hadzabnu. Sini ada al mudir. Ya. Hadzabnul. Nah, gini. Hadzabnu. Nah, gini kan. Apa? Ri. Kenapa ri? Kenapa bukan mudirin? Kenapa nggak bukan ini? Tapi satu. Karena ada alif lam. Kenapa kok kasroh bukan mudiru? Karena ada menunjukkan mudhof ilaih dari kata ibnu. Ibnul mudiri, anaknya kepala sekolah. Wahadihi, kalau satunya lagi apa itu? Wahadihi apa itu? Maaf. Bintu al mudarris. Al bintul mudarrisi. Hada benul mudiri wa hadhihi bintul mudarrisi. Ya, ingat kasroh. Kenapa kok kasroh? Karena dia mudhof ilaih dari kalimat sebelumnya, yaitu di depannya ada ibnu, milik. Ya. Ini adalah anak itu, laki-laki itu miliknya mudir, anaknya mudir. Ya. Maka ibnul mudiri. Gak bisa ibnul mudiru, gak boleh, salah ya. Atau ibnul mudiro, gak boleh. Ibnul mudiri. Pintu al mudarrisi, bukan pintu al mudarrisu, gak boleh. Betul semua ya Pak ya, sampai sekarang. Atau salah semua? Jadi kalau mau lihat ini, ngerjakan lihat belakangnya, buka-buka di belakangnya. Karena ini kembali ke belakang ya. Berikutnya yang nomor 5, apa itu? Hadihi ya, apa itu? Ummu ya. Kalau nama tunggalnya umun ya aslinya. Tapi karena di belakangnya ada ibunya siapa? Ibunya Yasir. Maka dia menjadi apa? Ummu ibunya milik ya kayak ini. Ummu Yasirin.
Kenapa? Yasin, nama manusia pasti nggak boleh ada alif lam. Maka menjadi Yasirin, bukan Yasiru, apa Yasiri, Yasirin. Oh ya. Ummu Yasirin. Hadhihi Ummu Yasirin. Ini adalah ibunya Yasir. Nah, gitu. Ibunya Yasirin. Ini ibunya Yasirin. Salah betul? Ada yang salah, ada yang betul? Sebentar. Oke. Syarat hapus ya, udah ini ya. Ini karena kan tulisnya mini, Pak. Aina apa itu? Aina apa di situ, Pak? Kidrun kalau belakangnya nggak ada al-lahma. Kalau ada lahma berarti al-kidru. Ada al-lahm. Ya. Kidrul. Maaf, nih lam tuh. Kidrul lah apa belakangnya? Ingat ini tadi mudhof, ini mudhof ilaih. Kidru lah mi, bukan lahmin ya. Kenapa? Karena ada alif lam di situ. Kidrul lahmi. Aina kidrul lahmi? Ditanya. Jawabannya apa di situ? Iya. Berarti jenis kelaminnya apa ini? Perempuan. Iya. Fi apa itu? Hiya fis. Berarti ini karena sa tadi hukumnya apa? Masuk huruf apa? Komariah apa samsyah? Sa. Huruf komariah apa samsyah? Kalau komariah itu tidak melebur, lamnya kebaca. Tapi kalau samsyah, maka ada tasdidnya nih. Fis salaja, ya. Salaja. Ada ini, Pak, ya. Ti. Karena ada harful jar. Ada fi ala, ya. Tahta, maka yang menunjukkan tempat fi di dalam. As-salajah. Itu berarti harokat kasro. Kenapa bukan salajatin? Karena ada alif lam. Kalau nggak ada alif lam, fi misalnya nggak pakai alif lam, fi salajatin, gitu ya. Kalau nggak ada alif lamnya gini, berarti dia jadi begini. Nah, fi nggak ada tasdidnya, fi salajatin. Tapi kalau ada alif lamnya, menjadi fis salajatin. Ya. Fis salajati, maaf. Fis salajati. Hiya fis salajati. Salajah itu apa, Pak? Kulkas. Di manakah tempatnya atau periuknya daging itu ada di dalam kulkas. Ya. Kulkas itu maksudnya salajah itu yang di atas namanya itu, Pak. Kulkas yang ada apa? Yang buat es itu, Pak. Kemudian yang berikutnya apa itu?
Hada bab wa hadihi apa nih? Nafi hada babun wa hadihi nafidatun juga. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu kalimat yang mendahului kalimat itu yang menjadikan dia berharakat kasroh, ya, tunggal sendirian. Jadi ada tak marbuto, maka perbedaannya ada hadihi, sedangkan ini adalah berjenis kelamin laki-laki, maka hada babun wa hadihi nafidatun. Nafidatun apa, Pak? Jendela. Jendela. Betul semua ya, Pak ya? Alhamdulillah, betul semua. Baik, itu ya. Kita ingin, kan sudah kenal semua ini ya, kemarin sudah dipelajari ya. Kalau pulpen itu apa, Pak? Kalau sendok kemarin apa? Mil akotun. Kalau buku kita pun baju, rumah, jam tangan, saatun. Jam tangan sama jam dinding. Iya, sama. Saat. Kemudian mobil apa? Sayyarah. Pintu babun. Kaki rijlun. Ya. Kalau sepeda pancal darajatun. Kemudian tangan yadun. Hidung anfun. Mulut famun. Ada periuk apa? Kidrun. Ya. Kemudian setrika apa? Mikwatun. Ya. Kursi kursiun. Kunci miftahun. Perhatikan baik-baik harokat di akhirnya. Kulkas salajatun. Masjid masjidun. Bintang najmun. Sekarang untuk kolamun. Bagaimana kata tanyanya? Kalau di atas ada contohnya mahada. Maka kalau ada pertanyaan mahada berarti berjenis kelamin laki-laki. Jawabannya pun hada titik-titik. Nah, untuk kolamun kata tanyanya apa? Mahada. Dijawabnya apa? Hada kolamun. Kalau mil'aqah bagaimana? Nam. Mahadihi. Jawabannya hadihi mil'aqatun. Ya. Kemudian buku. Bagaimana pertanyaannya? Mahada. Dijawab hada kitabun. Komisun. Bagaimana pertanyaannya? Mahada. Dijawab hada komisun. Rumah. Mahada na'am. Nah, hada baitun. Mahada hada baitun. Rumah laki-laki, Pak ya. Kemudian jam tangan sa'ah. Mahadihi. Hadihi sa'atun. Sayyarah mobil. Mahadihi. Hadihi sayyaratun. Pintu. Mahada na'am. Hada babun. Terus kemudian kaki. Ingat pasangan apa? Naam. Mahadihi. Hadihi rijlun. Karena kaki itu berpasangan. Kemudian darajah. Mahadihi. Hadihi darajah. Tangan. Mahadihi. Hadihi yadun. Hidung. Mahada. Hada anfun. Mulut. Mahada. Hada famun. Periuk. Mahada. Nggak ada tak marbutonya. Hada kidrun. Ya. Kemudian apa? Mikwah. Mikwatun itu apa?
Mahdi. Mahadha apa mahadhi? Mahdi. Kenapa hadhi? Karena bentuk perempuan. Perempuan. Kenapa kok perempuan? Karena buta. Nah betul, karena ada di akhir kata itu ada tak marbutohnya. Ya. Kemudian gambar kursi. Hada kursiyun. Kemudian gambar kulkas. Hadihi salajatun. Kunci. Mahada. Bukan hadihi. Miftahun, bukan miftahatun. Ya. Hada miftahun. Masjid. Hada masjidun. Bintang. Hada najmun. Jadi dari sini ketahuan ya. Nah, mana yang jenis kelamin perempuan, mana yang berjenis kelamin laki-laki dalam hukum bahasa Arab. Sayyarah ya, darajah. Yang kidrun tadi Mahada atau Mahdi? Kidrun ada tak marbutonya apa enggak, Pak? Itu enggak ada ya. Enggak ada berarti Bukan Mahdi. bukan Mahada. Karena itu kan bentuk perempuan sebenarnya. Kidrun, kok perempuan nama? Panci loh. Panci. Iya. Kata siapa? Enggak ada. Ya, karena akal ya, karena baru akal tidak bisa dikatakan gitu ya. Jadi ada ya. Ada kidrun. Kecuali kidroh. Nah, kidrotun nah misalnya gitu, maka dia itu hada. Baik, kita lanjutkan ke pelajaran yang ketiga, latihan yang ketiga. Iqra al-misal wa kawwin jumalan ala ghirarihi. Ala ghirarihi. Jadi di situ ada disuruh baca contohnya itu ya. Ya, kemudian kawinkan dengan kata-kata yang di sebelahnya ya. Di situ ada nomor satu contohnya itu apa? Muhammadun talibun. Terus sebelahnya Aminatun talibatun. Nah, lihat baik-baik. Muhammadun talibun, dua-duanya berharokat fathatain dan tidak ada tak marbutohnya. Maka sebelahnya Aminatun ada tak marbutohnya menunjukkan perempuan. Maka talibatun sama-sama talib tapi ada tak marbutohnya. Kita lihat situ yang nomor dua apa itu? Baca. Tabibun. Alhamdulillah bisa baca Arab kundulian ya. Hamidun tabibun. Sekarang Fatimatun. Fatimatu. Ya ingat ya, perempuan tidak boleh ada domatin. Fatimatu tabibatun. Ya, tabibatun. Nama perempuan tidak boleh ada domatain, tapi menunjukkan profesinya tetap harus pakai domatain ya. Fatimatun, tunnya nggak boleh tun ya, tu. Fatimatu ya. Tobi ya, tuh coba. Fatimatun. Fatimatu. Tobi. Tun. Fatimatu. Kenapa kok U-nya enggak kayak gini? Kalau tadi Hamidun pakai tuh, karena nama perempuan tidak boleh domatain, tidak boleh ada tanwin ya, harus tunggal ya. Fatimatu tabibatun. Tetap begitu ya. Sekarang berikutnya nomor 3 apa itu? Huwa muslimun. Kalau perempuan? Iya muslimatun. Ya, muslimatun. Karena bukan nama orang, maka tunnya tetap ya. Nomor 4 alif lam. Gimana? Al-babu muglaqatun. Yang keras. Al-babu muglaqatun.
muglakotun. Nggak ada tak marbutonya di situ. Muglakun. Nah, al-babu bukan al-babun. Kenapa? Ada alif lam, maka tunggal ya. Anunya domanya menjadi tidak boleh termatain ya. Al-babu muglakun. Apa artinya? Pintu itu tertutup ya. Nah, sekarang jendela berjenis kelamin perempuan. An-nafidatu muglaqatun. Nah, baru muglaknya dikasih kata apa namanya pak marbuto untuk menunjukkan bahwa dia adalah yang ditutup itu adalah yang tertutup adalah apa? Perempuan jenis kelaminnya. An-nafidatu muglaqatun. Ya. An-nafidatu muglaqah. Ya, muglaqah nggak pakai tunnya nggak dibaca. Muglaqah. Nomor 5 al-mindi lu. Lu. Ingat ya, alif lam nggak boleh ada tanwin ya. Ini harus diulang-ulang terus ini supaya kita hafal ya. Makanya pertanyaannya selalu diulang-ulang. Al-mindilu wasihun. Ya. Al-mindilu wasihun. Al-mindilu wasihun. Apa artinya? Kotor ya. Nah, tangan sekarang jenis kelamin laki perempuan. Perempuan ya, pasangan ya. Berarti al-yadu apa di situ? Ada wasihun kan tadi apa? Wasikhotun. Al-yadu wasikhotun. Tinggal nambahin tak marbuto aja kok di belakangnya Pak itu. Gampang. Wasikhotun. Kalau mundirinya kenapa kok doma Ustaz? Mindilu. Ya, mindilu kenapa doma? Dilu. Enggak doma. Oh doma. Oh iya alif lam. Alif lam. Oh karena itu. Karena dia adalah apa itu? Kata benda yang tertentu, ma'rifah ya. Jadi wasifatun tambah tun ya. Iya, tinggal nambahin tun aja. Ya, lanjut. Ya, sudah? Sudah nomor 6 sekarang. Gimana itu bacanya? Ash. Kenapa syam syiah ya? Ash. Bukan al-syah, tapi asyayu. Asyayu harun. Artinya apa? Teh itu panas. Al-qahwatu mana? Harratun. Ya. Al-qahwatu harratun. Harratun. Al-qahwa apa? Kopi. Kopinya belum dinyalain lampunya sehingga tidak jadi panas. Nyalain dong Mas, nanti kalau bikin kopi repot Mas. Nyala belum itu? Cek di situ. Nanti nggak bisa, saya bikin kopi di situ nggak bisa minum jadinya. Iya. Tahu nyalainya sebelah mana? Harusnya di belakang. Belakang. Nanti lampunya nyala, berarti nyala. Sebelah sini kayaknya. Tik. Nah. Kalau lam samsia pasti ada tajnya ya Ustaz.
Lam samsia. Lam Samsia. asya. Tasdid ya berarti. Sanya tasdid. Iya, kalau syamsiah Pasti tasdid. itu pasti tasdid ya. Apa saja yang saya kemarin sudah kita pelajari ya. Yang syamsiah itu apa aja? Ta, sa, terus apa lagi? Jim ya, sin, shin, ro, zai, sat, dot, ta, ba, ain bukan, ghain bukan, yes, fa bukan, qaf bukan, lam, mim, nun, ya, waw bukan, ha bukan, lam bukan, lam alif enggak ada ya di situ. Hamzah juga bukan, ya juga bukan. Baik, kita lanjut ya. Udah nyala mas? Nah, nanti apa biar panas dulu pak. Habis ini kita bareng-bareng minum kohwa. Kohwa. Sanashribu al-kohwa sawian. Apa artinya? Nanti kita akan minum kopi bersama-sama. Sanashrabu kohwa sawian. Baik, yang berikutnya ada nomor berapa itu? 7. Al-masjidu. Ya. Al-masjidu. Gimana? Ayo yang keras. Al-masjidu. Ba'i. Yang keras. Al-masjidu. Ba'idun. Ingat ya, al-masjidu ba'idun. Nah, sekarang sebelahnya ada al-madrasah. Ada tak marbutannya ya. Al-madrasatu. Terus Naam. Al-madrasatu ba'idatun. Al-madrasatu ba'idatun. Ini membiasakan diri aja Pak. Nanti lama-lama biasa. Kemudian yang nomor 8 at. Nah, jadi ingat ya syamsiah ya, bukan al-tolibu ya. At-tolibu maridun. At-tolibu maridun. Pelajar laki-laki itu sakit. Nah, sekarang kalau pelajar perempuan apa di situ? At-talibatu maridotun. Nomor 9 sekarang ya. Nanti ini dibedakan Pak, sebelah kanan itu jenis kelamin laki-laki, sebelah kiri jenis kelamin perempuan. Dengan kata yang berbeda tapi hasilnya sama di belakangnya itu menunjukkan arti yang sama. Cuman cara penulisan dan membacanya berbeda ya. Nomor 9. Al-khisanu. Al-khisanu sari'un. Apa artinya? Kuda itu cepat, larinya cepat maksudnya. Al-khisanu sari'un. Nah, sekarang mobil. Sebelahnya as-sayyaratu sari'atun. As-sayyaratu sari'atun. Ini ada dua kata, satunya qamar itu bulan dan satunya matahari. Bulan itu di dalam bahasa Arab dihukumi jenis kelaminnya jantan, sementara matahari walaupun tidak ada tak marbutonya, tetapi dalam bahasa Arab ya disepakati asyams itu berjenis kelamin perempuan. Maka di situ ada al-qamaru jamil. Matahari itu ganteng, gitu loh Pak. Maaf, bulan itu ganteng.
Tapi kalau asyamsu Samsu. apa? Jamilatun. Matahari itu cantik, indah tentunya dalam hal ini ya, bukan cantik, bukan tampan, tapi indah. Kemudian ya, nomor 11 apa itu dibaca? Al-abu jalisun. Al-abu jalisun. Siapa itu? Bapaknya sedang duduk. Sebelahnya al-ummu jalisatun. Al-ummu jalisatun. Ada pertanyaan di sini? Yang belum dibahas. Ustaz. Betul. Ya, kalau yang untuk yang perempuan ini sebelum tak marbuta itu pasti pakai ya? Oh, enggak mesti. Nggak mesti ya? Tergantung kata di depannya sebelumnya. Ya. Iya. Kalau yang di sini tadi saya lihat kan pakai semua ya. Oh iya, karena di depannya kalau kata-kata semuanya itu adalah Contohnya wasihun. yang nggak pakai mungkin Ustaz. Apa ya? Kalau kata itu tak marbutnya sudah menjadi satu dengan kalimat itu, maka biasanya ada yang begitu. Oh, kalau sudah jadi satu ya? Ya, kalau sudah jadi, tapi mayoritas itu fathah. Ya, kalau sudah jadi satu bukan dari bagian, tapi karena nama dulu ya, nama sesuatu yang dia sudah kasroh itu bisa. Misalnya nama negara atau nama apa gitu ya. Tapi mayoritas kata-kata yang bisa dirubah-rubah seperti ini dari jenis kelamin laki perempuan pasti fathah, ya. Karena didahului dengan aslinya apa? Kayak wasyah, itu wasyahun kan. Wasyahun dikasih tak marbutah menjadi wasyihatun. Baik, kita lanjutkan ya. Yang keempat ya. Sahih al-jumala al-atiyah. Ya, benarkan ya kata kalimat berikut ini. Salah semua ini Ustaz. Salah semua berarti Ustaz ya? Salah semua ini. Belum tentu. Belum tentu. Nomor 1, coba dibacanya gimana itu? Akibatun man hadza. Yang benar bagaimana itu? Itu salah benar nomor 1. Hakibatun man hada. Betul apa salah? Salah. Kenapa kok salah? Karena disuruh membetulkan. Betul. Nah, yang betul bagaimana? Akibatun man hadzi. Naam. Hakibatun man hadihi. Hakibatun man hadihi. Ini tasnya siapa? Karena hakibah itu ada tak marbutonya, maka di berjenis kelamin perempuan pertanyaannya juga harus hadhihi. Jadi yang benar adalah hakibatun man hadhihi. Yang kedua, al-ghurfah. Al-ghurfatu. Yang ini kan salah benar itu al-ghurfatu maftuhun. Betul apa salah? Betul ya? Betul ya. Kalau betul berarti nggak perlu disalahkan ya. Salah Pak. Karena apa? Karena maftuhun berjenis kelamin laki-laki, sementara di depannya itu berjenis kelamin perempuan, sehingga harus sama. Al-ghurfatu maftuhatun. Nah, al-ghurfatu maftuhatun. Tuhatun, maftuhatun. Nah. Hada sayyaratut tabibi. Salah betul? Salah yang betul bagaimana? Betul? Hah? Betul? Hadihi sayyaratut tabibi. Bukan tobiba loh ya. Tobib ini berarti laki-laki. Karena tabibnya apa? Dokternya laki-laki punya mobilnya berjenis kelamin perempuan. Jangan dirubah ya. Saya ratut tobibati. Nah, itu jadinya dokternya loh. Jadi perempuan juga berubah gitu ya. Padahal dokternya laki-laki. Yang berubah adalah kata tunjuknya ya. Ismu isyarahnya ya. Hadihi saya ratut
tabibi, itu yang benar, bukan hada. Hadhihi sayyaratut tabibi. Jangan bawa PowerPoint ya Pak Miko ya. Oh, ya. Berikutnya nomor 4 apa itu? Yang dibaca dulu ya. Hadhihi miftahun sayyarati, maaf. Miftahus sayyarati, kan gitu. Betul apa salah? Salah. Harusnya bagaimana? Nah ini Hah? Hada, na'am, karena miftah itu berjenis kelamin laki ya, kunci ya. Hada miftahus sayyarati ya. Miftahus sayyarati. Haknya menjadi harokannya apa? Tunggal ya, satu ya, tidak boleh tanwin. Hada miftahus sayyarati ya. Kenapa sayyarotnya kok kasroh? Karena dia menunjukkan apa? Milik dari kunci itu milik mobil ya. Kalau itunya alif lam gitu boleh nggak? Ciri-cirinya ada alif lamnya ya. Misalnya gimana? Ya kan hadi miftahus Sayyarati. Sayyarati kan. Ya boleh, karena sayyaro pasti ada alif lam, boleh. Kan? Iya, itu namanya mudhof ilaih. Kalau mudhof ilaih pasti harokatnya alif lam untuk kata benda yang tidak berakal atau tidak bukan manusia ya. Hada miftahus sayyar. Yang salah apanya? Hadihinya. Harusnya pakai hada. Kenapa? Menunjukkan miftah kuncinya itu berjenis kelamin laki-laki, sehingga harus hada miftahus sayyarati. Yang kelima, disuruh baca aja Seth. baca aja dan membetulkan. Nggak ada. Tapi tulis aja, sebelahnya tulis dong. Itu yang mana? Nah, itu ada ainal baqaratu. Ainal baqaratu. Di manakah sapi betina itu? Maka dijawab apa? Huwa fisyari. Betul apa salah? Yang mana yang salah ini? Ainal baqaratu huwa fisyari. Yang mana yang salah ini? Saya beda, saya. Ainal baqarah yang nomor 5. Iya. Saya sama kok Pak, benar kok halamannya. Saya di sini. Mana? Di sini saya. Oh, punya saya di sini Bakoro. Sama tadi. Ya wes tak apa-apa. Saya roh ya. Aina sayarah. Aina sayarah tuh. Terus dibujuk gua fisyari. Yang benar bagaimana? Hiya fisyari. Karena dia adalah perempuan, sayarah itu berjenis kelamin perempuan, maka kata tunjuknya harus, kata dometnya, kata gantinya harus perempuan juga. Jadi hiya fisyari. Syari itu apa? Jalan. Jalan. Syari jalan. Jalan. Dia ada di jalan. Jalan raya itu syari. Ada di jalan raya. Ya, terakhir ya, latihan kelima ya. Sebelum kita masuk ke kursus sampai yang ketujuh, tapi kita ini kayaknya ke depan ya. Iqra waktub ma'adhabti awakhiril kalimati. Bacalah dan tulislah sesuai dengan hukum akhir kalimat yang benar, yang cocok ya. Itu ada kata tunjuk milik ya. Ada lam itu adalah menunjukkan apa? Milik ya. Nomor 1 bagaimana bacanya? Lamnya itu ada. Hada li Muhammadin wa dzalika li Hamidin. Milik ya. Ini milik Muhammad dan itu milik Hamid. Li. Li-nya itu milik ya. Hada
atau untuk juga bisa. Ini untuk Muhammad, wa dzalika li Hamidin, yang itu untuk Hamid. Karena ada lam maka menunjukkan untuk ya, maka dia termasuk harful jar sehingga hukumnya menjadi kasratain ya. Hada li Muhammadin wa dzalika li Hamidin. Ini untuk Muhammad dan yang itu untuk Hamid. Kenapa ada hada dzalika? Muhammad dekat, Hamid miliknya Muhammad dekat, miliknya Hamid jauh ya. Maka hada li Hamid. Hamidin. Ya. Nomor 2 dibaca. Yang keras Pak. Yang nomor 2 dibaca yang keras, betul. Liman hadhihi. Ya. Hadhihi apa dibaca? Hadhihi li itu milik ya Pak ya, atau untuk ya. Hadhihi liyasirin. Liman hadhihi, ini milik siapa? Atau ini untuk siapa? Hadhihi liyasirin. Ya, ini untuk atau ini punya ya Yasir. Nah, sekarang nomor 3. Baca gimana? Lahnya apa? Alhamdulillah. Kenapa haknya kok hi? Saya tanya, kenapa kok lillahi bukan lillahu? Saya tanya. Atau lillaha? Kenapa bukan alhamdulillahu? Kenapa begitu? Kenapa jenengan kok alhamdulillahi? Alhamdulillah. Ada alif lam depannya. Lu enggak, bukan alif lam, enggak ada alif lamnya. Kan gini, alhamdu. Ini satu kata ya. Alhamdu. Terus ada gini. Kenapa kok ini hi? Karena ada harful jar li. Berarti sebenarnya itu apa sih? Pujian untuk Allah gitu. Li-nya ini adalah untuk ya. Lillahi. Aslinya bagaimana? Aslinya begini, lam fathah terus begini alif lam. Kalau sendirian Allah menggunakan gini kan? Ya. Allah kalau sendirian kan begini. Ya. Berhubung dikasih lam li Allah kan nggak mungkin. Maka ini dihapus. Lamnya double lillahi. Gitu. Maka li ini sebenarnya adalah gini. Tapi kan nggak boleh penulisan begini dalam bahasa Arab, menjadi seperti ini. Lillah, li-nya menunjukkan apa namanya? Karena alif itu ketika bertemu depannya lah, alifnya hilang ya. Lillahi itu menunjukkan milik ya, atau untuk ya. Pujian untuk Allah. Itu dua kata loh Pak ini Pak. Lillah itu dua kata. Ya, dua kata, bukan satu kata. Lillah itu li Allah. Jadi aslinya li Allah, li lam ada Allah, ya kan gitu. Allahu, ya kan aslinya gitu ada dua. Digabung menjadi satu menjadi lillahi. Alifnya hilang, maka lamnya digantikan menjadi lillah. Ini ganti menjadi hi karena ini adalah harful jar, mengkasrahkan hukumnya. Itulah. Karena baru tahu ya ternyata alhamdulillah itu ada 3 kata. Alhamdulillah menjadi alhamdulillah. Baik, berikutnya nomor 4. Lillahil masyriqu wal maghribu. Lillahil, betul. Kenapa? Tadi itu ada harful jarnya ya. Timur ke barat apa ya? Timur itu apa? Masyrik, maghrib, barat. Milik Allah lah timur dan barat. Di bawahnya ada kalimat-kalimatu al-jadidatu. Kalimat-kalimat baru.
Al-mikwah kemarin apa? Satri Ka. Terroja. Terroja apa itu terroja itu? Sepeda. Mil'aqah sendok. Al-qidru periuk atau guci atau mangkuk ya. Al-baqarah sapi betina. Kalau bahasa Rijatan apa? Takorun bisa atau saurun bisa. Kemudian ada al-fallah. Apa tadi al-fallah? Petani. Petani. Kemudian ada al-anfu. Hidung, betul. Al-famu. Mulut. Al-udhunu. Telinga. Al-yadu. Tangan. Ar-rijlu. Kaki. As-syayu. Teh. As-syayu teh. Al-ummu. Mak. Ya. As-salajah. Itu kulkas. Al-qahwah. Kopi. Sari'an. Cepat. Ya. Nafidatu. An-nafidatu. Jendela. Jiddan. Sangat ini ada. Jiddan sangat. Di sini ada tak jiddan? Nggak ada di sini ya. Dalam kata-kata sebelumnya nggak ada jiddan. Di bab sebelumnya apa maksudnya? Di bab sebelumnya. Belum ada itu jiddan. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada ya. Kodam sama rijal bedanya apa? Kodam kan kaki. Kodam kaki, rijlan itu kaki yang apa namanya? Kalau rijlan itu kaki keseluruhan, kalau kodam itu telapak kaki. Kodam itu. Kodam. Kan kuratul kodam. Kuratul kodam kan sepak bola. Sepak bola. Kayak yadun itu ini. Mulut hidung. Kalau lengan itu bisa diroon, bisa atau lengan atas itu namanya sa'idun. Nah, beda. Oh, sa'idun. Sa'idun. Bukan saat lo ya, sa'idun. Itu lengan atas. Lengan bawah, lengan. Kalau lengan secara keseluruhan satu ini semuanya ini namanya apa? Diroun. Kalau tangan nih yadun. Ini mirfaqatun, sikut. Ya. Baik, ada pertanyaan? Belum ada. Baik. Karena waktunya sudah selesai, kita insyaallah akan melanjutkan catatan Pak ya, karena belum kita pelajari ya. Tersesabik pelajaran yang ke-7 belum kita pelajari, jadi tidak ada PR. Insyaallah kita akan ada pertemuan pada tahun depan Pak. Insyaallah kita akan ada pertemuan lagi pada tahun depan. Setuju ya? Baik, mari kita akhiri dengan doa para majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.